Selamat pagi anak-anak kelas 10 TKR 2. Sekarang kita berdoa dulu ya. Coba Arifin dipimpin berdoa teman-temannya. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekarang saya cek absen dulu ya. Ini mungkin ada beberapa yang belum masuk, seperti Fajar belum ya. Minggu lalu kita sudah belajar membuat indikator dari bahan alami, ya kan? Kalian membuat indikator dari bahan alami kunyit ya. Kebetulan semua kelompok membuatnya dari kunyit. Bentar, coba masih ingat nggak mana yang sifatnya asam? Apa saja kemarin? Cuka, air jeruk, Bu. Yang basah, Ya. sifatnya basah apa? Basah itu larutan kapur, Kapur, larutan sabun, sabun. larutan obat mas, Oh Bu. ya, obat mah. Kemudian kita ingat lagi yang minggu lalunya, yang pertemuan pertama. Nah, kita mempelajari mengenai teori dari asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Apa asam menurut Arrhenius? Apa basa menurut Arrhenius? Asam adalah zat menghasilkan ion H+. Betul. Terus kalau yang Dalam basa? air murni, basa adalah zat yang menghasilkan ion H- dalam air murni, Bu. Ya, kalau asam menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Betul, di dalam air murni. Ion H+ dan ion OH- ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung pH. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep pH dan pOH. Menayangkan video mengenai salah satu aplikasi dari pH untuk mengetahui tingkat kesuburan dari tanah. Gimana? Sudah terlihat? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menguji atau mengukur pH tanah. Ya. Seperti kita lihat bahwa tanah itu berpengaruh baik pada pertumbuhan tanaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan pH ya, menentukan sudah pernah minum es jeruk ya. Apakah kalian pernah membandingkan rasa kemasaman dari es jeruk yang kalian beli misalkan di warung A, warung B atau warung yang lain? Ada yang pernah saya rasakan itu masam sekali. Ya, saya rasakan rasanya itu pas dan tidak enak masam begitu, Bu. Ya, jadi kalau misalkan di skala ya, misalkan yang paling asam es jeruknya itu di skala nomor 1, kemudian yang sedikit berkurang masamnya di nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Maka skala ini sama dengan skala pH ya. pH itu juga punya skala. Kalau pH skalanya adalah 1 sampai 14. Nah, di bawah 7 itu adalah asam. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Paling kuat asamnya adalah pH 1. Kemudian di pH 2 berarti kekuatan asamnya berkurang. pH 3 kekuatan asamnya berkurang dan seterusnya. Misalkan kita mau mengukur H2SO4, tapi hanya diketahui konsentrasi dari H2SO4 tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menentukan pH-nya? Pakai rumus ya. Ya, pakai rumus, betul. Ada rumusnya. Berarti ini sudah buka ini ya, materi ya. Jadi ada rumus untuk mengukur pH dari pH asam maupun pH basah ya. Jadi pH itu adalah derajat keasaman. Larutan asam dan basa memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasahan yang diukur dalam pH dan pOH. Nah, pH itu rumusnya adalah menlog konsentrasi H+. Ya, konsentrasi H+. Nah, ini di sini juga sudah ada ya. PPT-nya sudah terlihat ya. Jadi ada pH itu skalanya kan 1 sampai 14. Di bawah 7 pH-nya asam, di atas 7 pH-nya basa. Kalau pas 7 pH-nya adalah netral. Asam itu dibagi menjadi 2, asam kuat, asam lemah. Basa juga sama, basa kuat dan basa lemah. Asam monoprotik dan asam diprotik bedanya adalah ketika terionisasi menghasilkan ion H+ berapa atau ion OH- berapa. Kalau cuma satu maka disebut monoprotik. Misalkan ini tadi HCl ya. HCl ini kan yang dihasilkan di sini ion H+-nya jumlahnya ada 1. Maka ini disebut monoprotik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku.
hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia, yaitu mengenai larutan asam basa. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenai indikator, sudah mencoba ya untuk membuat indikator alami. Dan sekarang kita akan mempelajari atau belajar untuk menghitung pH larutan asam dan basa. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai cara menghitung pH larutan asam dan basa. Kita lihat contoh ini, kita hitung pH dari larutan asam dulu ya. Ini ada contoh soal. Yang pertama adalah HCl 0,1 m, nanti pH-nya berapa. Yang kedua adalah HCl 0,05 m dengan diketahui Ka sama dengan 5 kali 10 pangkat min 10. Kita coba hitung satu-satu. Untuk A, kita tahu ya HCl atau asam klorida adalah asam kuat. Maka untuk menghitung pH berarti diketahuinya kan konsentrasi. Maka ini adalah H+-nya 0,1. Rumus pH adalah min log konsentrasi H+. Tinggal masukkan saja min log konsentrasi H+-nya adalah 0,1. Biar mudah, 0,1 itu kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. Dari mana min 1? Kalau 0, maka pasti pangkatnya adalah min. Di belakang koma ada berapa? Ada 1, ada angka 1. Jumlahnya 1, maka di sini min 1. Beda lagi, misalkan nanti ada 0,2. Maka kalau kita mau mengubah 2 kalikan 10 pangkat belakang koma ada berapa? Angka 1, min 1. Itu ya. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Kita lanjutkan untuk mengerjakan. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 1 m. Maka kita akan tahu pH-nya, yaitu tinggal ambil ini aja. Masuk ke sini. Maka pH dari HCl adalah 1. Selanjutnya untuk yang B, HCN, asam sianida. HCN 0,05 dengan diketahui Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10. Rumusnya pH sama, tetapi nanti bedanya adalah karena ini HCN adalah asam lemah, maka kita harus cari H+-nya dulu, konsentrasi H+ dengan rumus akar Ka kalikan Ma. Ka itu derajat ionisasi asam, sedangkan Ma adalah konsentrasi asam. Tinggal kita masukkan. Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10 dikali Ma-nya adalah 0,05. Ini biar mudah menghitungnya, bisa kamu ubah dari 0,05 itu sama dengan 5 dikalikan, karena ini angkanya 5 ya, kita ambil yang paling belakang, dikalikan 10 pangkat 0, berarti pangkatnya min. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, berarti min 2. Tinggal tulis di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung. Kalian tahu ya, kalau di dalam akar kita hitung dikalikan, karena ini semua kali, maka kita kalikan semua. Ada 5 kali 5 biar mudah, 25. Kemudian yang 10 pangkatnya dikalikan dengan yang 10 pangkat. Jadinya adalah kalau ada pangkat dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Maka menjadi pangkat min 12. Sehingga bisa diperoleh kalau di akar itu akar 25 adalah 5, sedangkan akar 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6. Dari mana 6? Pangkat itu kalau di akar sama dengan dibagi 2, maka min 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Ini adalah konsentrasi H+-nya. Belum selesai ya, ini baru konsentrasi H+. Kemudian kita akan menghitung pH-nya. Ini saya hapus dulu.
Kita teruskan di sini. pH sama dengan rumusnya sama, min log konsentrasi H+. Tinggal kita masukkan, H+-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Berapa pH-nya? Ingat, ada konsep A kalikan 10 pangkat min N. Ini log ya, kalau ada seperti ini, maka pH-nya adalah N min log A. Berarti di sini kita bisa langsung menghitung, maka pH-nya adalah 6 min log 5. Sudah ketemu. Kalau mau tahu berapa hasil akhirnya, kita bisa cari tahu log 5. Log 5 itu adalah 0,7. Maka bisa ditulis begini, sama dengan 5,3. Jadi pH dari HCl ketemu 5,3. Kita lanjutkan untuk menghitung pH larutan basa. Di sini ada dua soal. Yang pertama adalah NaOH 0,2 molar, yang kedua adalah NH3 0,001 molar dengan Kb-nya 10 pangkat min 5. Kita coba hitung satu-satu ya. Yang pertama adalah NaOH. Untuk menghitung pH dari NaOH, kita harus menghitung POH dulu. Nah, POH-nya rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Konsentrasi OH-nya seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah basa kuat, maka konsentrasi basanya sama dengan konsentrasi OH-. Ya, kita masukkan saja. Nah, ini kan 0,2. Biar mudah, kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Maka POH ketemu 1 min log 2. POH sudah, sekarang tinggal kita menghitung pH-nya. pH dari larutan basa rumusnya adalah 14 min POH. Maka ini kita bisa menghitung 14 dikurangi 1 min log 2. Maka hasilnya adalah 14 min log 2 itu adalah 0,3. Jadi kita bisa menghitung dari sini juga bisa. Di sini 14 min 1 min 0,3. Maka hasilnya adalah berapa? 13 ditambah 0,3, 13,3. Bisa ya? Sekarang kita lanjut untuk yang B, yaitu NH3 0,001 M. Diketahui Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, NH3 amonia itu merupakan basa lemah. Jadi sebelum menghitung POH, kita harus hitung konsentrasi OH-nya dulu. Konsentrasi OH itu rumusnya adalah Kb kalikan Mp. Sama dengan, tinggal masukkan Kb-nya 10 pangkat min 5 dikalikan Mb-nya. Ini biar mudah kita rubah aja ya, jadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Maka akan ketemu jawabannya adalah 10 pangkat min 8. Nah, 10 pangkat min 8 itu kalau diakar menjadi 10 pangkat min 4. Ini baru ketemu konsentrasi OH- ya, belum selesai. Sekarang kita lanjut. Sudah ketemu OH-, maka kita menghitung POH. Rumusnya sama, min log konsentrasi OH-. Maka tinggal diisi min log 10 pangkat min 4. Berapa itu POH-nya? Ini
Sudah ketemu pOH, sekarang kita menghitung pH-nya. pH rumusnya 14 min pOH. Maka 14 kurangi 4 sama dengan sebagaimana sudah paham ya cara untuk menghitung pH larutan asam dan basa. Sekarang tugas kalian adalah latihan soal di buku paket ya, latihan untuk mengerjakan soal-soal mengenai pH larutan asam dan basa. Dan jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Bisa diskusi dengan teman melalui WA group atau LMS. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebut monoprotik. Oke, kalau sudah, sekarang saatnya adalah diskusi ya, diskusi. Jadi apakah kalian sudah mendownload PPT, handout, kemudian apalagi LKPD yang Bu Guru upload di LMS? Sudah. Kalau sudah, itu juga dikerjakan secara kelompok ya. Nah, nanti setelah itu presentasi ya. Guru sudah memantau diskusi kalian, bagus sekali ya. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Asam klorid HCl merupakan asam yang sangat korosif dan digunakan dalam industri kimia sebagai reaksi kimia dalam produksi skala besar vinyl klorid untuk PFC. Jika diketahui mol HCl 0,001 mol dan volume 0,1 liter, maka besar pH pelarut tersebut adalah jawab MA sama dengan mol kali volume sama dengan 10 pangkat min 4 M. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 4, maka pH sama dengan 4. Tiga ya. Silakan. Di dalam lambung manusia setiap hari memproduksi cairan HCl. Cairan ini berfungsi membunuh bakteri dan kuman terdapat dalam makanan yang ada di lambung. Namun jika produksi cairan HCl berlebih maka akan menyebabkan luka lambung atau MAS. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan minum MgOH2 yang terkandung dalam obat MAS. MgOH2 bereaksi dengan asam lambung menghasilkan magnesium klorida dan air. Reaksi ini dapat menetralkan asam lambung dan dapat meningkatkan pertahanan mukosa lambung. Itu pH dari MgOH2 Ya, ketemu berapa? Berapa pH-nya? pH sama dengan 13 min 4. 13 min 4 ya. Baik. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Di mana untuk mencari pH dari MgOH2 kali, di situ kamu tadi pH-nya adalah 13 min log 4 ya. Harusnya adalah 13 plus log 4. Kemudian yang nomor 1 tadi ketemu pH-nya 4 ya. Tapi Bu Guru minta nanti kalau ditulis di LKPD silakan dilengkapi rumusnya. Coba siapa yang mau menyimpulkan kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini? Saya dulu. Silakan disimpulkan. Kesimpulannya adalah 1. Skala pH adalah mulai dari 1 sampai 14. 2. pH di bawah 7 bersifat asam.
pH sama dengan 7 netral dan pH di atas 7 bersifat basa. 3. pH permukaan asam dapat dihitung dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, kalau untuk menghitung pH, rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Kemudian untuk menghitung pOH, rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Nah, tadi ada asam. Asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Nanti yang bisa membedakan, ini rumusnya nanti berbeda, ingat ya. Sesuai video yang sudah Bu Guru berikan tadi untuk berlatih. Merefleksikan kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah dari penjelasan Bu Guru saya jadi tahu aplikasi pH dalam kehidupan sehari-hari Bu. Ya. Misalkan dalam menentukan pH air dan tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Akan kirim link evaluasi ya, saya akan kirim ke grup WA, silahkan nanti kalian kerjakan minggu depan, karena ini sudah selesai ya, minggu depan kita akan ulangan dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Siap, berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anakku, sekian dulu ya, tetap jaga kesehatan ya, ingat kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi ini yang tadi ngumpul mungkin di balai desa ya. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi minggu depan.